Bagi sebagian besar orang, pensiun adalah waktu untuk beristirahat. Namun, bagaimana jika Anda masih sanggup, masih sehat, dan masih memiliki kompetensi tinggi? Tetapi, negara menghalangi Anda untuk bekerja semata-mata karena batasan usia. Di gedung Mahkamah Konstitusi inilah seorang notaris dari Kendal, Jawa Tengah bernama Anisitus Amanat Gaham datang untuk memperjuangkan haknya. Dia diangkat sebagai notaris sejak 2 April 2008 dengan masa jabatan diperpanjang pada tahun 2023. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang notaris wajib berhenti atau diberhentikan dengan hormat saat berusia 65 tahun dan dapat diperpanjang maksimal hingga 67 tahun. Batas usia inilah yang kelak menjadi pangkal permasalahan. Tuang Anisitus tidaklah instan. Pada Desember 2023, ia mengajukan permohonan pertamanya ke MK. Namun, majelis menilai bahwa petitum yang diajukan kabur atau tidak jelas, sehingga majelis menyatakan bahwa permohonannya tidak dapat diterima. Pertama, pengujian mengenai pensiun notaris. Saya keberatan karena kami pensiun selama notaris tidak pernah mendapat gaji dari negara. Terus di pensiun pun tidak diberi gaji. Ini berbeda dengan profesi lain seperti profesi advokat, dokter spesialis dan lain-lain. Kegagalan pertama tidak membuat Anisitus menyerah. Sebagai seorang penegak hukum, ia tahu bahwa jalur konstitusi masih terbuka, asalkan argumentasinya diperkuat. Pada 19 Maret 2024, Anisitus mendaftarkan permohonan baru yang lebih matang, terdaftar sebagai perkara nomor 84 PUU 22 2024. Dalam persidangan, Anisitus berorasi dengan lantang. Beliau menyampaikan dalil yang saya kutip, "Saya sesungguhnya secara fisik masih sehat untuk bekerja. Tetapi, karena ambang batas usia itu, saya tidak boleh mencari pekerjaan padahal masih sehat." Anisitus membandingkan nasib notaris dengan profesi advokat dan dokter yang tidak dibatasi usia maksimal. Padahal, sama-sama tidak menggantungkan gaji dari keuangan negara. Ia bahkan menggunakan perbandingan hukum dengan batas usia notaris di Belanda, Korea Selatan, hingga Jepang. Bagi Anisitus, ini bukan sekadar keluhan pribadi, melainkan pembelaan terhadap hak konstitusional warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Perjuangan konstitusional Anisitus membuahkan hasil. Pada 3 Januari 2025, dalam sidang pleno yang dipimpin oleh Ketua MK Soehartoyo, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Anisitus untuk sebagian. Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan umur jabatan notaris yang semula hanya sampai 67 tahun dapat diperpanjang lagi setiap tahun sampai berumur 70 tahun dengan syarat wajib melampirkan hasil pemeriksaan dokter yang menyatakan notaris tersebut sehat. Putusan ini mengubah seluruh dinamika hukum kenotariatan Indonesia secara nasional. Namun sebenarnya ada sebuah ironi yang mendalam di balik kemenangan ini. Jabatan Anisitus sebagai notaris berakhir pada tanggal 17 April 2025, yang artinya beliau sendiri tidak sepenuhnya menikmati perpanjangan usia hingga 70 tahun yang ia perjuangkan. Meski demikian, dampak normatifnya tidak terbantahkan
Putusan MK nomor 84 garing PUU strip 22 garing 2024 memperpanjang produktivitas para notaris senior di seluruh Indonesia. Warisan hukum Anisitus memicu diskusi akademik secara luas, mulai dari seminar nasional di FH UII hingga menjadi jurisprudensi konstitusional baru yang dianalisis di berbagai jurnal hukum ternama. Seorang notaris purna tugas yang justru memulai tugas terbesarnya bagi bangsa saat pensiun. Anisitus Amanat Gaham, pejuang kesetaraan masa jabatan notaris. Ini kado besar untuk semua notaris. Kisah Anisitus Amanat memberikan pelajaran yang sangat berharga. Apa? Karena seorang individu yang tidak memiliki kekuasaan yang besar, dia dapat mengubah undang-undang demi kebaikan bersama. Dan semua itu dilandaskan dengan keberanian dan argumentasi konstitusional yang kuat.